Halo, kembali bersama saya Lia Sinta dalam video pembelajaran matematika. Pada video kita kali ini, kita akan mempelajari tentang pengertian jarak antara dua titik adalah panjang garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Dalam kubus ABCDEFGH dengan rusuk A1-an, panjang diagonal sisi sama dengan A akar 2. Panjang diagonal ruang sama dengan A akar 3. Diagonal sisi ini contohnya garis AC. Diagonal ruang contohnya garis AG. Kalian bisa lihat video saya khusus membahas unsur-unsur kubus. Linknya ada di kolom deskripsi. Sebagai contoh, diberikan kubus ABCDEFGH dengan rusuk 3 cm. Tentukan jarak titik A ke titik C. Titik A ke titik C itu artinya diagonal sisi. Jadi untuk rusuk kubus yang sama dengan 3 cm, jarak titik A ke titik C sama dengan panjang AC, sama dengan diagonal sisi, panjangnya sama dengan 3 akar 2 cm. Contoh berikutnya, diberikan kubus ABCDEFGH dengan rusuk 5 cm. Tentukan jarak titik A ke titik G. Kita perhatikan titik A ke titik G adalah diagonal ruang. Jadi untuk rusuk kubus sama dengan 5 cm, jarak titik A ke titik G sama dengan AG. Sama dengan diagonal ruang sama dengan 5 akar 3 cm. Berikutnya, diberikan kubus ABCDEFGH dengan rusuk 6 cm. Tentukan jarak titik A ke titik R, dengan R adalah titik tengah GH. Kita lihat A ke R itu bukan diagonal sisi, juga bukan diagonal ruang. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Kita perhatikan prosesnya untuk mencari garis AR, ini panjangnya berapa. Diketahui tadi rusuk kubus adalah 6 cm. Sekarang kita bikin dulu, kita buat segitiga AHR yang melalui titik A, melalui titik R, dan satu lagi titik H. Kita mendapatkan segitiga siku-siku AHR. Dengan HR adalah 3 cm karena setengah dari GH tadi. Lalu AH adalah 6 akar 2. Ingat kembali, AH adalah diagonal sisi. Kita gambar segitiganya keluar dari kubus ya. AHR dengan masing-masing 3 cm untuk HR dan AH-nya 6 akar 2 cm. Untuk mencari AR, kita memerlukan rumus Pythagoras. Untuk ini, kalian bisa lihat video saya tentang teorema Pythagoras, linknya ada di kolom deskripsi. Nah, kita lanjutkan. Panjang AR sama dengan akar, AR itu sisi miring ya, HR pangkat 2 ditambah AH pangkat 2. Sama dengan, kita masukkan angka-angkanya. 3 pangkat 2 ditambah 6 akar 2 dipangkatkan 2. Sama dengan akar 9 ditambah 6 pangkat 2 itu 36 kali akar 2 pangkat 2 itu 2. Sama dengan akar 9 ditambah 72. Sama dengan akar 81. Sama dengan 9 cm. Jadi panjang atau jarak titik A ke titik R adalah 9 cm. Contoh selanjutnya, diberikan kubus ABCDEFGH dengan rusuk 8 cm. Tentukan jarak titik A ke titik O. Dengan O adalah titik potong diagonal EG dan FH.
Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita perhatikan langkah-langkahnya. Titik O, kita tarik ke bidang alas, kita proyeksikan. Kita akan mendapatkan titik P, yaitu perpotongan diagonal juga, tapi yang bidang alas. Perpotongan dari AC dengan BD. Kita dapatkan titik P. Nah, kita bentuk segitiga yang melalui titik A, melalui titik O, dan melalui titik P. Sekarang kita mendapatkan segitiga APO. Nah, kita gambar APO ini di luar kubus ya, biar lebih mudah kita melihatnya. Ingat lagi, OP itu sama dengan panjang rusuknya, panjang rusuk kubus, yaitu 8 cm. Kemudian AP kita tahu adalah setengah dari diagonal sisi AC. Jadi AP sama dengan setengah AC. Ingat, rusuknya 8 berarti diagonal sisinya 8 akar 2. Jadi sama dengan setengah kali 8 akar 2. Kita peroleh panjang AP sama dengan 4 akar 2. Sekarang kita akan menggunakan teorema Pitagoras lagi untuk mencari jarak titik A ke titik O, yaitu panjang AO. AO sama dengan akar AP kuadrat ditambah OP kuadrat. Sama dengan akar 4 akar 2 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sama dengan akar 16 kali 2 ditambah 64. Sama dengan akar 32 ditambah 64. Sama dengan akar 96. Sama dengan akar 16 kali 6. Ingat cara menyederhanakan bentuk akar kembali. Sama dengan 4 akar 6. Jadi, panjang atau jarak titik A ke titik O adalah 4 akar 6 cm. Contoh berikutnya, diberikan kubus ABCD EFGH dengan rusuk 6 cm. Tentukan jarak titik A ke titik S, dengan S adalah titik tengah EH. Kita tarik dulu dari titik S ke bidang alas. Kita proyeksikan S, dan kita dapatkan, misalkan kita dapatkan titik T. Sekarang sudah terbentuk segitiga ATS. Segitiga ATS ini segitiga siku-siku dan siku-sikunya di T. Kita gambarkan segitiganya di luar kubus. Segitiga siku-siku ATS, kita masukkan dulu panjang TS adalah 6 cm sesuai dengan panjang rusuk kubus. Kemudian panjang AT adalah setengah dari rusuk, yaitu 3 cm. Jadi untuk mencari AS kita gunakan teorema Pitagoras. AS sama dengan akar AT kuadrat ditambah ST kuadrat. Sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Sama dengan akar 9 ditambah 36 sama dengan akar 45. Sama dengan 3 akar 5. Jadi jarak titik A ke titik S adalah 3 akar 5 cm. Berikutnya, diberikan balok ABCD EFGH dengan panjang AB sama dengan 12 cm, BC sama dengan 9 cm, dan AE sama dengan 8 cm. Titik N terletak pada diagonal FH dengan perbandingan FN dibanding NH sama dengan 2 dibanding 1. Hitunglah panjang garis AN. Nah, kita gambar baloknya terlebih dahulu. Kita dapatkan panjang AN. Ingat, N itu adalah titik di garis atau di diagonal sisi dari FH. Tapi ini balok ya. Jadi kita perhatikan N itu adalah titik dengan perbandingan FN banding NH itu 2 banding 1. Kita mau mencari panjang garis AN. Yang pertama, kita buat dulu segitiga yang melalui AN. Dengan tarik lagi garis NE. Jadi kita peroleh segitiga AEN, itu segitiga siku-siku.
Bisakah kita langsung mendapatkan nilai AN? Menurut Pitagoras, AN pangkat 2 sama dengan AE pangkat 2 ditambah EN pangkat 2. Karena dia segitiga siku-siku. Ternyata di sini yang diketahui baru AE saja. Jadi AE itu 8. Jadi AN pangkat 2 sama dengan 8 pangkat 2 ditambah EN pangkat 2. EN-nya belum diketahui. Jadi kita harus mencari EN-nya terlebih dahulu. Kita simpan sebagai persamaan yang pertama. Sekarang kita akan mencari EN. Bagaimana caranya? Nah, kita gambar lagi segitiga yang lain. Kita perhatikan segitiga sembarang, ini bukan segitiga siku-siku ya. Segitiga EFN. Kita lihat yang di atapnya, yang di atas. Dalam segitiga sembarang tidak bisa berlaku rumus Pitagoras, karena rumus Pitagoras hanya untuk segitiga siku-siku. Bagaimana dengan segitiga sembarang? Nah, kita punya rumus aturan kosinus. Ya, kita punya aturan kosinus. Ingat kembali ya, menurut aturan kosinus, EN itu bisa dicari dengan cara EN pangkat 2 sama dengan EF pangkat 2 ditambah FN pangkat 2 dikurangi 2 kali EF kali FN kali kosinus sudut EFN. EF kita tahu panjangnya sama dengan AB, yaitu 12 cm. EN kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah FN-nya kita juga belum tahu. Jadi tulis FN pangkat 2 dikurangi 2 kali 12 kali FN kali kosinus sudut EFN. Berarti langkah berikutnya kita akan mencari panjang FN dan sudut atau nilai dari kosinus EFN. Kita simpan sebagai persamaan yang kedua. Nah, di sebelumnya kita sampai di EN kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah FN kuadrat dikurangi 2 kali 12 kali FN kali kosinus sudut EFN. Sekarang kita akan mencari FN terlebih dahulu. Berapa nilai FN? Kita perhatikan segitiga EFN. Nah, sekarang dari EFN ini kita perlebar. Jadi kita sekarang membuat segitiga yang lebih besar lagi, yaitu segitiga siku-siku EFH. Nah, ingat, FN tadi perbandingannya adalah 2 dibanding 1. FN dibanding NH adalah 2 dibanding 1. Jadi FN nanti 2/3 dari FH. Berarti pertama kita akan mencari panjang FH terlebih dahulu. FH pangkat 2 sama dengan EF pangkat 2 ditambah EH pangkat 2. Sama dengan 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Sama dengan 144 ditambah 81. Sama dengan 225. Jadi FH kita dapatkan sama dengan akar 225 sama dengan 15. Itu FH. Untuk mencari FN, ingat lagi, FN adalah 2/3 dari FH. Jadi FN sama dengan 2/3 FH sama dengan 2/3 kali 15 sama dengan 10. Jadi kita peroleh panjang FN itu 10. Kita masih harus mencari lagi nilai kosinus EFN. Ingat kembali perbandingan trigonometri ya. Kosinus EFH sama dengan panjang sisi EF per FH. Jadi EF itu sama dengan 12, FH 15. Jadi kosinus sudut EFH sama dengan 12/15 sama dengan 4/5. Nah, sudah lengkap. Untuk persamaan yang kedua tadi kita sudah dapat mencari panjang EN pangkat 2. Jadi EN pangkat 2 sama dengan 12 pangkat 2 ditambah FN pangkat 2 dikurang 2 kali 12 kali FN kali kosinus sudut EFN itu sama dengan 144 ditambah FN-nya tadi 10. Jadi 10 pangkat 2 dikurangi 2 kali 12 kali 10 kali 4/5.
Ingat, nilai kosinus sudut EFH itu sama dengan 4/5. Jadi sama dengan 144 ditambah 100 dikurangi 192 sama dengan 52. Ini EN pangkat 2. Nah, kita kembalikan lagi ke persamaan yang pertama tadi. AN pangkat 2 sama dengan 8 pangkat 2 ditambah EN pangkat 2. Ingat kembali ya, ini saya tampilkan lagi bentuk kubusnya yang pertama. Sebetulnya kita akan mencari panjang garis AN. Jadi, AN pangkat 2 itu sama dengan 8 pangkat 2 ditambah EN pangkat 2 sama dengan 64 ditambah 52. Ingat, yang 52 ini adalah EN pangkat 2 ya. Jadi langsung dimasukkan nilainya, 52. Sama dengan 116. Jadi panjang AN-nya adalah akar 116. Sederhanakan menjadi bentuk sama dengan 2 akar 29. Jadi panjang garis AN adalah 2 akar 29 cm. Contoh berikutnya, diberikan bidang 4 beraturan TABC dengan rusuk TA sama dengan TB sama dengan TC, sama dengan AB, sama dengan AC, sama dengan BC, sama dengan 6 cm. Hitunglah tinggi bangun tersebut. Kita menentukan tinggi artinya kita akan menentukan jarak titik T ke titik O. O adalah titik berat bidang alas. Kita buat dulu segitiga pertolongan untuk mencari panjang TO. Jadi kita hubungkan titik T, titik O, dan satu lagi titik P kita pilih. Titik P itu titik tengah sisi BC. Kita keluarkan segitiga pertolongan dari bidang 4 beraturan. Segitiga siku-siku TOP. Menurut Pitagoras, TO kuadrat sama dengan TP kuadrat dikurangi OP kuadrat. Selanjutnya kita akan mencari atau menentukan panjang TP dan panjang OP. Selanjutnya kita akan menentukan panjang TP. Kalau kita perhatikan gambar, kita akan susah membayangkan kalau sisi TBC-nya ada di samping. Jadi kita putar dulu bangunnya, sehingga sisi TBC ada di depan. Nah, sekarang kita lihat dengan jelas segitiga TPC, itu siku-siku di P. Itu kita gunakan sebagai segitiga pertolongan. Kita keluarkan dari bangunnya. Kita dapatkan segitiga TPC dengan panjang PC adalah 3 cm. Ingat tadi PC adalah setengah dari BC. Kemudian panjang TC diketahui 6 cm. Sehingga dari sini kita gunakan teorema Pitagoras. TP kuadrat sama dengan TC kuadrat dikurangi PC kuadrat. Sama dengan 6 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Sama dengan 36 dikurangi 9. Sama dengan 27. Kita simpan saja nilai TP kuadrat sama dengan 27. Berikutnya kita akan menentukan panjang OP. Titik O adalah titik berat segitiga ABC. Sehingga untuk mencari panjang OP itu nilainya sama dengan sepertiga panjang AP. Nah, sekarang kita akan menentukan panjang AP terlebih dahulu. Kita perlukan segitiga pertolongan. Kita bentuk segitiga APB. Dia siku-siku di P. Kita keluarkan dari bangun. Segitiga APB itu panjang PB 3 cm, panjang AB-nya 6 cm. Sehingga untuk menentukan panjang AP, kita gunakan teorema Pitagoras. AP pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 dikurangi BP pangkat 2. Sama dengan 6 pangkat 2 dikurangi 3 pangkat 2. Sama dengan 36 dikurangi 9. Sama dengan 27. Jadi AP-nya sama dengan akar 27. Sama dengan akar 9 kali 3 sama dengan 3 akar 3. Jadi panjang OP-nya bisa kita tentukan. OP sama dengan sepertiga
kali AP sama dengan 1/3 kali 3 akar 3 sama dengan akar 3. Kita tuliskan dulu hasil dari langkah-langkah sebelumnya, yaitu TP kuadrat sama dengan 27 dan OP sama dengan akar 3, sehingga OP pangkat 2 sama dengan 3. Sekarang kita bisa menentukan panjang TO, yaitu tinggi bangun TABC. TO kuadrat sama dengan TP kuadrat dikurangi OP kuadrat, sama dengan 27 dikurangi 3, sama dengan 24. Jadi TO sama dengan akar 24, sama dengan 2 akar 6. Jadi tinggi bangun tersebut adalah 2 akar 6 cm. Contoh berikutnya adalah limas. Limas segitiga beraturan TABC dengan rusuk alasnya 6 cm dan rusuk tegaknya 9 cm. Hitunglah jarak titik A ke garis TB. Jika kalian lihat pada gambar, jarak titik A ke garis TB itu adalah jarak titik A ke titik P. Garis yang berwarna merah di gambar. Dengan P adalah titik pada rusuk TB. Ingat, garis yang berwarna merah itu tegak lurus garis TB. Jadi, kita bikin dulu segitiganya. Perhatikan segitiga TAB. Segitiga ini bukan segitiga siku-siku. Jadi, kita tidak bisa menggunakan teorema Pitagoras. Nah, untuk soal seperti ini biasanya kita bisa menggunakan rumus luas segitiga. Kita lihat segitiga TAB. Rumus luasnya adalah sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, alas yang kita ambil adalah TB. Berarti kalau alasnya TB, tinggi segitiganya adalah AP. Jadi, luas segitiga TAB sama dengan setengah kali 9 kali AP. Selanjutnya, kita akan mencari luas segitiga. Perhatikan segitiga TAB. Segitiga ini diketahui panjang ketiga sisinya. Jadi, untuk menentukan luas segitiga ini, kita memakai rumus yang panjang. L sama dengan akar S kali S dikurangi A kali S dikurangi B kali S dikurangi C. Dengan S sama dengan setengah kali A ditambah B ditambah C. A, B, dan C adalah panjang ketiga sisi segitiga. S sama dengan setengah kali 9 ditambah 9 ditambah 6. Sama dengan setengah kali 24 sama dengan 12. Ini nilai S-nya. Sekarang kita masukkan di rumus luasnya. L sama dengan akar S kali S dikurangi A kali S dikurangi B kali S dikurangi C. Sama dengan akar 12 kali 12 dikurangi 9 kali 12 dikurangi 9 kali 12 dikurangi 6. Sama dengan akar 12 kali 3 kali 3 kali 6. Sama dengan akar 2 kali 6 kali 3 pangkat 2 kali 6. Di sini 12-nya saya pecah menjadi 2 kali 6. Sama dengan akar 2 kali 6 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Perhatikan, di dalam tanda akar, 6 itu pangkat 2, 3 juga pangkat 2. Jadi bisa dikeluarkan dari tanda akar menjadi sama dengan 6 kali 3 kali akar 2. Sama dengan 18 akar 2. Ini adalah nilai luas segitiga TAB. Sekarang kita kembalikan ke rumus yang awal tadi. Luas segitiga TAB tadi adalah setengah kali TB kali tingginya. Tingginya di sini adalah AP. 18 akar 2 sama dengan setengah kali 9 kali AP. Kita bagi kedua ruas dengan 9. Kita peroleh 2 akar 2 sama dengan setengah AP. Jadi 4 akar 2 sama dengan AP. Dari sini kita peroleh
Jarak titik A ke garis TB adalah 4/2 cm. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe channel ini. Berbanyak latihan, jangan mudah menyerah, dan tetap semangat.